Jadi kita sudah tahu sekarang mengenai hukum pertama termodinamika, bagaimana kalor dan kerja itu dapat exchange, ya, dapat diubah bentuknya dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Dan kita sudah belajar juga mengenai yang kita sebut sebagai perubahan energi dalam, delta E. Di mana delta E itu adalah Q plus W. Sekarang teman-teman perhatikan, saya pakai satu contoh lagi, masih sama, piston seperti ini. Ada gas di sini, ya, sistemnya adalah sistem gas. Saat pistonnya itu bergerak, entah ke atas atau ke bawah. Kalau ke bawah kan berarti sistem diberi kerja, gas terkompresi. Kalau pistonnya naik ke atas berarti gas melakukan ekspansi, melakukan kerja. Maka ada perubahan di sini yang kita sebut sebagai dx. Ada perubahan posisi, ya, dari si piston yang menyatakan juga sebenarnya volume dari si gas yang merupakan sistem tersebut. Maka sebenarnya W akan menjadi minus F kali dx. Kerja akan menjadi minus gaya dikali dengan perubahan si piston tersebut. Kita ingat bahwa gaya atau tekanan, saya mulai dari tekanan P, pressure, adalah gaya dibagi luas area. Maka saya boleh tuliskan F sebagai A kali P, seperti ini. Ya, di mana A merupakan luas area, dalam hal ini adalah luas area penampang si piston tersebut. Maka F bisa saya ganti dengan minus P kali A kali dx, seperti ini. A adalah luas penampang si silindernya atau luas penampang si pistonnya, dikali dengan dx, dikali dengan perubahan tinggi atau posisi si piston tersebut. Ini itu kan akan sama dengan dv, perubahan volume. Karena luas penampangnya tetap, tingginya bisa berubah, ini menjadi perubahan volume atau dv. Maka kemudian saya bisa tuliskan kerja sebagai minus PdV. Nah, seperti ini. Jadi W bisa kita nyatakan sebagai minus PdV, pressure dikali perubahan volume. Nah, teman-teman perhatikan, saat tidak terjadi perubahan volume, dV sama dengan 0, atau kondisi yang kita sebut sebagai kondisi isohorik atau isovolume. Karena dV sama dengan 0, W sama dengan 0, maka kita akan dapatkan delta E sama dengan Q. Jadi, kalor akan sama dengan perubahan energi dalam saat dV sama dengan 0 atau saat proses isohorik atau isovolume. Ini adalah salah satu pengertian atau rumusan dari energi dalam. Saat dV sama dengan 0. Tapi kemudian kondisi isohorik atau isovolume ini itu jarang kita temui. Dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita temui itu adalah kondisi isobarik atau tekanan tetap. Misalkan tekanan kita di sini kan atmosferik 1 atm kan, ya. Sehingga proses-proses yang terjadi, reaksi kimia, proses fisis, misalkan kita masak air, itu kan semuanya berlangsung pada kondisi tekanan tetap, isobarik, 1 atm, 1 atmosfer. Maka ini cenderung kurang praktikal. Ya, kalor yang kita nyatakan sebagai delta E atau perubahan energi dalam itu kurang praktikal. Yang praktis apa, Pak? Kita harus nyatakan sekarang Q dalam kondisi isobarik, ya. Kita harus nyatakan kalor dalam kondisi isobarik. Nah, bagaimana kita nyatakan Q dalam isobarik? Kita tidak bisa pakai delta E. Karena delta E tadi untuk keadaan isohorik atau isovolume. Ada
parameter lain untuk menyatakan kalor dalam kondisi isobarik yang akan kita pelajari pada video berikutnya.